3 dengan anggota saya Indah Damayanti dengan NIM 186. Saya Masnanda Evangelia Valeri dengan NIM 191. Saya Antonius dengan NIM 163. Kami akan membuat tugas UAS statistika kami tentang SPSS. Jadi untuk yang ke-1 kita masuk ke dalam uji validitas. Jadi ini kita langsung masuk ke tabel SPSS-nya. Di variable view kita masukkan name-nya itu. Untuk uji kita ada PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, dan ini kita masukkan untuk total X1-nya. PL sama dengan X1. Lalu yang kedua ada SS1, SS2, SS3, SS4, SS5, dan kita masukkan total. Ini total untuk X2. Lalu selanjutnya ada IO, IO1, IO4, IO5. Dan kita kembali untuk totalnya, total X3. Dan untuk ini kita masukkan PK1, PK2, PK3, PK4, PK5, dan di bawahnya total di PK sama dengan Y. Kita masuk ke data view. Untuk di sini kita masukkan Excel yang telah kita buat. Kita kembali ke SPSS-nya, lalu kita copy pastekan. Untuk di sini desimalnya jangan lupa diubah jadi 0 semua. Dan untuk ini bagian sini kita ubah jadi scale semua. Kita kembali ke data view-nya. Dan setelah ini udah kita data copy pastekan, kita kembali untuk masuk ke dalam analyze. Kita pilih highlight ini dan masuk ke bivariate. Nah, ini kita masukkan, ini anggapannya adalah X dan ini totalnya. Maka ini kita masukkan semua bagian X1. Dan ini totalnya kita juga masukkan. Ini kita langsung saja OK. Kita kembali ke SPSS-nya. Ulangi. Ini jangan lupa di reset dulu. Dan kita kembali yang hal yang sama di X2. Dan totalnya juga dimasukkan. Kita kembali untuk melakukan hal yang sama di X3. Kita OK. Kita kembali untuk melakukan hal yang sama di Y. Kita reset dulu. Ini bagian PK1 sampai total kita masukkan semua. Totalnya kita masukkan dan kita klik OK.
Jadi ini datanya udah semua. Kalau kita lihat di sini, untuk semua keempat data mulai X1, X2, X3 hingga Y, dapat kita dapatkan hasil uji validitasnya jika nilai hitung lebih ketimbang 0,1388 atau yang kita dapatkan melalui tabel, maka data dinyatakan valid. Penelitian ini mengambil sampel 200 responden dengan DF N-2 dan menggunakan signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil ketimbang 0,05, maka data dinyatakan valid. Kita melihatnya melalui untuk yang di bagian atas. Kalau misalnya yang ini hitungnya berarti dia 0,753, dan yang bawah ini 0,810, begitu juga yang bawahnya. Hingga yang ini kalau misalnya kita lihat di Y1, Y2, dia 0,729 untuk hitungnya. Dan ini 0,782, dan untuk sampai Y5 nya dia 0,833. Kalau kita lihat semuanya mulai X1, X2, X3, dan Y, nilai signifikansinya 0,000 semua. Sehingga itu lebih kecil ketimbang 0,05, maka data semua dinyatakan valid. Yang kedua itu ada uji reliabilitas. Yang pertama tuh kita masuk SPSS, ini sudah ada data mentah, terus kita masuk analyze, kita pilih chart ini, terus kita pilih reliabilitas analyze, terus ini kita masuki yang X1 nya sampai yang kelima ini, totalnya tidak usah kita masuki. Kita oke kan? Yeah. Kita oke kan? Terus kita ulangi lagi. Kita ulangi hal yang sama. Kita reset dulu. Kita masukkan X2-nya. Ulangi lagi sampai yang ke Y. Episode. Ini yang terakhir itu Y. Masukkan PK1. PK2, PK3. Ini datanya yang reliabilitas. Dari semua X sampai Y itu N of itemsnya itu ada 5, dan corn batch alpha-nya itu lebih besar dari 0,60, maka data dikatakan
reliable. Sekarang kita masuk ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Kita klik analyze, terus kita ke regression, kita ke linear, terus total X kita masukkan ke independent, total X2 kita masukkan juga ke independent, total X3 kita masukkan juga ke independent, terus total Y kita masukkan ke dependent. Terus kita klik save, kita centang yang understand the design, terus kita continue, terus kita klik OK. Terus kita kembali lagi ke SPSS, kita klik analyze lagi, terus kita klik non parametric test, terus kita klik yang legacy dialog, terus kita klik yang one sample KS. Terus kita masukkan yang paling bawah ini ke test variable list. Terus kita langsung klik OK. Nah, untuk outputnya di table one sample Kolmogorov itu kita dapatkan nilai signifikannya itu 0,002, yang dimana itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga data dikatakan tidak normal. Jadi kita masuk ke dalam uji selanjutnya, uji multikoliniaritas. Untuk ini kita masih menggunakan data yang tadi, kita masuk ke analyze. Kita masuk ke seperti tadi regression, dan kita milih ini linear ini, masih sama kayak tadi. Kita masukkan total X1 ke independent, total X2 ke independent, total X3 ke independent, lalu selanjutnya untuk total Y kita masukkan ke dependent. Bedanya ini kita klik statistik, lalu kita pilih yang paling bawah ini, kita centang diagnostic-nya kita centang, lalu kita continue, kita OK. Nah, untuk yang bagian ini kita hanya melihat bagian koefisiennya aja. Jadi uji ini untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan X1, X2, X3 yang dapat kita lihat melalui nilai VIF ini. Nilai yang menunjukkan adanya multikoliniaritas adalah nilai jika nilai ini tolerance lebih ketimbang 0,10, atau juga VIF-nya lebih kecil ketimbang 10. Dapat kita lihat di sini untuk total X1 yaitu pengetahuan lingkungan 0,580, total X2 0,584, dan total X3 0,711. Dan untuk nilai VIF-nya semua di bawah 10. Maka dengan pengujian data menunjukkan setiap variabel tidak memiliki hubungan. Kita masuk uji ke selanjutnya, itu ada uji heterokedasitas. Itu kita masuk ke analyze, kita masuk ke regression linear, terus kita masukkan total X1 ke independent sampai total X3. Dan total Y kita masuk ke dependent. Uji ini beda dari uji yang lainnya, itu kita masuk ke plots, terus ini kita masuk ke X, dan ini kita masukkan ke Y.
kita continue, kita klik OK. Dan ini ujinya. Kita lihat dari data ini, titik-titik yang di sini tuh tidak berkumpul di satu tempat yang sama, melainkan mereka menyebar ke tempat yang lain. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala heterokedasitas di data ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Kita masuk ke analyze, kemudian kita klik yang compare means, kemudian kita klik yang means, kemudian kita masukkan total X1 sampai total X3 ke independent list. Kemudian yang untuk total yang Y kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik option, kita centang yang test for linearity, terus kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, untuk hasil outputnya itu kita temukan untuk nilai F hitungnya itu ada, untuk pengetahuan lingkungan nilai F hitungnya itu ada 1,476, dan untuk nilai identifikasi organisasionalnya itu ada 2,252, di mana itu lebih kecil daripada nilai F tabelnya. Nilai F tabelnya udah kita cari itu ada 2,65, maka keterangannya adalah terjadi linearitas. Kemudian untuk sikap sosial sendiri, dia nilainya itu, nilai F hitungnya ada 2,944, di mana itu lebih besar daripada nilai tabel F-nya 2,65, maka tidak terjadi linearitas. Jadi selanjutnya kita masuk ke uji kelayakan model, tapi ini kita masuk dulu sesuai data yang tadi. Kita masuk ke analyze, kita klik migration, lalu kita pilih yang ini, linear ini. Ini masih pakai yang tadi, ini kita reset dulu. Kita ulangi, untuk X1 kita masukkan ke independent, X2 ke independent, X3 ke independent. Dan jangan lupa untuk total Y-nya kita masukkan ke dependent. Ini semua kita diamkan saja, kita langsung masuk ke OK. Jadi ini untuk yang ke-1 kita dapatkan uji koefisien. Dalam uji kelayakan model ada uji koefisien, dan ini kita melihat melalui untuk nilai korelasinya dia adalah 0,684 atau 0,6, maka dapat digolongkan kuat. Tapi kalau kita misalnya lihat ke sini, ini dia juga ada nilai adjustednya yaitu 0,459, maka setiap variabel mulai X1, X2, X3 dapat memiliki hubungan sebanyak 45,9%, dan sisanya sebanyak 54,1% tidak digunakan oleh penelitian. Namun penelitian ini tetap bisa dikatakan kuat. Selanjutnya kita masuk ke, untuk ini di bagian ANOVA, tabel ANOVA adalah uji ANOVA atau uji F. Dapat kita lihat untuk F hitungnya adalah 57,313, yaitu lebih gede ketimbang F tabel, nilai F tabel kita yaitu 2,65.
Dan untuk nilai signifikansinya adalah 0,000, yaitu lebih kecil ketimbang 0,05. Sehingga data dikatakan memiliki model goodness of fit yang baik sebab memiliki F hitung yang lebih ketimbang F tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil ketimbang 0,005. Dan untuk selanjutnya, dalam analisis ini kita masuk ke dalam uji hipotesis atau uji T. Masih dengan yang sama, kita dapatkan juga dalam bentuk tabel koefisien. Tabel ini menjelaskan nilai signifikansinya lebih kecil ketimbang 0,05. Dan yang kita lihat yang lebih kecil ketimbang 0,05 hanya dua, yaitu X1 dan X3. Yaitu yang berpengaruh kepada pengetahuan lingkungan sebanyak 0,03 lebih kecil ketimbang 0,05 dan identifikasi dalam X3, total X3 yaitu 0,000, maka dia lebih kecil ketimbang 0,05. Maka kedua hal ini X1 dan X3 memiliki golongan yang kuat. Dan untuk selanjutnya persamaan regresi kita dapat lihat dalam masih tabel yang sama, tabel koefisien. Ini adalah nilai beta. Nilai beta pada X1 dapat kita lihat 0,311 dan X2 nya 0,231 nilai betanya, dan nilai beta X3 adalah 0,553. Dan kita selanjutnya masuk ke dalam uji dominan. Untuk uji dominan ini, untuk mengetahui yang paling memiliki X1, X2, X3 yang paling berpengaruh dan uji dominan, maka didapatkan yang paling dominan adalah X3. Sebab kalau misalnya kita lihat melalui nilai beta, X3 adalah nilai yang paling tinggi, yaitu 0,553. Maka dia adalah yang paling dominan. Sekian dari rangkaian pembuatan video tugas SPSS kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.